Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak calon pembina pramuka kursus mahir dasar yang saya banggakan. Perkenalkan sebelum saya menyampaikan materi, nama saya Kak Rahmat panggilannya, lengkapnya Kak Rahmat Syarifudin. Umurnya sekarang baru 16 tahun kalau dibalik. Baiklah kakak-kakak sekalian, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan adalah materi yang akan Kak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan kakak-kakak sekalian sudah berada di pesawat masing-masing sehingga dapat menerima materi yang akan Kak Rahmat sampaikan. Kakak-kakak yang saya cintai sekaligus saya banggakan, kita semua meyakini bahwa seluruh dunia dan di negeri kita tercinta Indonesia ini sama sedang mengalami satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni satu musibah atau penyakit wabah yang tidak jelas, tapi jelas akibatnya. Ini kalau ditinjau dari perkembangan semakin banyaknya korban dari COVID Corona. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya Kak Rahmat mengingatkan kepada kakak-kakak calon pembina yang saya hormati untuk senantiasa menghormati dan melaksanakan apa yang disebut protokol kesehatan. Misalnya dengan memakai masker, kemudian jaga tidak sampai berkerumun dengan menjaga jarak, tetapi jangan lupa setiap saat kita dianjurkan untuk yang namanya cuci tangan dan dengan sabun. Kakak-kakak sekalian, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini terdiri dari dua untaian kata. Yang pertama adalah prinsip dasar kepramukaan dan kedua adalah metode kepramukaan. Dalam dunia kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini sering disingkat dengan PDK dan MK. Saya ulangi kakak, PDK dan MK. Yang berarti PDK itu prinsip dasar kepramukaan, MK-nya ini metode kepramukaan. Kakak-kakak sekalian yang saya cintai, mari kita mulai bahas materi yang pertama, yaitu yang A, yaitu prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan, kalau kakak-kakak perhatikan, di situ ada tiga suku kata. Tiga suku kata itu, yakni yang pertama prinsip dasar. Prinsip dasar. Kemudian ada kata sambung yang berupa nilai atau norma. Dan kemudian disambung dengan kata kepramukaan. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas dengan seksama bahwa yang disebut prinsip dasar itu merupakan asas sekaligus fondasi dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai seorang pramuka
yang dicontoh dan akan diteladani oleh adik-adik didiknya. Kakak-kakak yang saya cintai, dalam prinsip dasar ini menunjukkan satu fondasi tergantung kepada kokoh dan tidaknya fondasi. Maka akan bisa didirikan di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi menjulang angkasa. Dan di atas fondasi yang kokoh dan kuat itulah maka bisa dibangun cara berpikir yang hebat, cara bertindak yang bermoral, semuanya akan berhasil dan semuanya tidak akan goyah ketika fondasi atau asas kita adalah kuat. Kemudian kakak-kakak sekalian, bahwa prinsip dasar itu merupakan nilai. Prinsip dasar itu merupakan nilai atau norma dari kehidupan seluruh anggota gerakan pramuka, di mana nilai atau norma kehidupan sebagai modal tindak atau tindakan dari seluruh anggota gerakan pramuka ini akan mencerminkan siapa sesungguhnya kita. Siapa sebenarnya pramuka itu? Ada niat apa Anda masuk pramuka? Dan untuk apa Anda jadi pramuka? Ini akan dilihat dari fondasi dan cara berpikir kita sekalian, kakak-kakak sekalian. Ada orang yang masuk pramukanya karena terpaksa, karena kedinasan, karena keterpaksaan yang lain. Sehingga kalau ada pramuka sedang digerakkan, pramuka sedang bergerak, pramuka sedang berlatih, pramuka sedang ada kegiatan, maka dia akan hanya menunggu perintah dari yang memerintah atau atasannya. Sedangkan pramuka sejati yang memiliki asas dan fondasi yang kokoh, mereka akan berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Kalaupun tidak ada perintah, kalaupun tidak ada dana yang harus dikucurkan dari akibat kegiatan itu, kakak-kakak sekalian, dia akan rela mengorbankan apa yang ada dalam kocek dan sakunya. Dia akan rela membiayai kegiatannya demi untuk kelangsungan kehidupan berpramuka. Demi kegiatan itu berlangsung dan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, dia akan rela. Dia akan rela mengorbankan waktu, dia akan rela mengorbankan sedikit uangnya, dan kadang-kadang yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak ikhlas. Kakak-kakak sekalian, suku kata yang kedua dari prinsip dasar kepramukaan itu adalah kepramukaan. Kakak-kakak sekalian, kepramukaan itu merupakan proses pendidikan. Proses pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga. Kakak, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ada 3 proses pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Sering diibaratkan bahwa keluarga adalah pendidikan yang pertama. Biasanya ini dimotori oleh ibu kita. Ibu kita adalah pendidik yang utama. Dan apa yang dididikkan, apa yang disuruh teladankan oleh ibu kita sekalian, kakak-kakak sekalian, ini membekas kepada kita, membekas
dalam hati sanubari kita, yang ini akan membekali seluruh corak dan norma kehidupan yang akan kita jalani. Kalau kita kebetulan dididik atau dilahirkan dari keluarga yang mawaddah, sakinah, dan penuh rahmah atau kasih sayang, maka bisa ditebak bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang normal, penuh dengan kasih sayang. Tetapi tatkala kita dididik atau dilahirkan dari keluarga yang berantakan, dalam tanda kutip, niscaya model kehidupan anak-anak juga akan seperti tingkah dan corak kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, ini adalah ciri keluarga yang pertama. Pendidikan yang kedua adalah pendidikan sekolah. Nah, kakak-kakak sekalian, walaupun sekarang sekolah sedang menerapkan daring maupun luring, maka tidak otomatis keteladanan dari kakak-kakak sekalian sebagai guru akan tetap menjadi acuan dan suri teladan bagi kehidupan bermasyarakat, kehidupan anak-anak didik kita. Jangan disangka kakak-kakak sekalian, kalaupun kita tidak sesering kita bertemu di sekolah sebagaimana hari-hari normal kita, tetapi anak akan tetap monitor ternyata. Anak akan tetap memonitoring kegiatan kita di rumah. Jangan sampai ada semacam anekdot yang mengatakan bahwa kalau di sekolah sepertinya Pak Guru tulen dan sebagainya. Tetapi ketika di luar dia tidak bisa diteladani dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai ini terjadi kepada kita-kita, apalagi kita adalah gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka yang memiliki dedikasi tinggi, yang siap diteladani. Kemudian ada lingkungan pendidikan yang ketiga, kakak-kakak sekalian, yaitu pergaulan. Nah, sehingga ada pepatah yang mengatakan, kalau engkau ingin tahu siapa temanmu yang baru kau kenal, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, sudah dipastikan bahwa dia adalah anak yang baik. Kalau dia memiliki pergaulan yang tidak jelas, maka bisa diperkirakan bahwa teman baru kita itu adalah orang yang tidak jelas pula. Maka pergaulan ini merupakan pendidikan yang juga tidak kalah menentukan bagi pola hidup dan norma hidup seseorang. Oleh karena itu, di dalam gerakan pramuka inilah secara khusus spesifik adik-adik kita didik dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan, yakni diantaranya kegiatannya menarik. Kegiatannya menarik, kemudian menyenangkan, tetapi juga menantang. Kebanyakan pramuka itu bergerak di alam terbuka, sehingga ini akan membentuk watak dari anak-anak kita. Watak yang alam, watak yang terbuka, suka menghadapi tantangan, tidak mudah putus asa, tetapi juga menyenangkan karena menarik. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian yang saya cintai,
PDK atau prinsip dasar kepramukaan ini adalah asas yang mendasari bagi kegiatan kepramukaan dalam rangka membentuk watak dan dimensi watak kehidupan di masa yang akan datang. Maka asas ini harus kuat. Kalau asas kepramukaannya kuat, insya Allah kita akan bisa mendidikkan kepada anak-anak kita menjadi pramuka yang kuat, yang tidak mudah putus asa, yang siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Kakak-kakak sekalian, kita analogikan bahwa prinsip dasar kepramukaan itu merupakan fondasi, merupakan dasar yang kuat, maka semakin kuat fondasi yang kita berikan, kita berikan keteladan kepada adik-adik didik kita, maka semakin kuatlah peserta didik kita. Kalau ada orang yang sudah putus asa, mungkin cara mendidik kita lewat pramuka kurang mendasar dan kurang kuat, sehingga dia akan mudah tergoyahkan oleh kehidupan dan tantangan zaman. Kemudian kakak-kakak sekalian, sesungguhnya apa saja yang ada dalam pendidik prinsip dasar kepramukaan itu? Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Jadi dasar kepramukaan yang kuat itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan ini kakak-kakak sekalian, takwa itu memang berasal dari bahasa Arab. Takwa itu berarti intisalu awamirillah wajibinatu nawahihi. Mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sakpol kemampuan kita. Dan dengan sekuat tenaga pula kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, kakak-kakak sekalian, mungkin bisa, kalau yang Islam, bisa dilihat dari setiap kegiatan kita, apakah meninggalkan 5 waktu atau tidak. Biasanya kadang-kadang kalau kita giat pramuka, misalnya berkemah atau kegiatan yang lain, kita suka meninggalkan apa yang biasa kita laksanakan sebagai kewajiban sholat 5 waktu. Nah, dari sini kakak-kakak sekalian kita bisa melihat, kalau sholatnya sudah amburadul sebagai seorang Islam, ini bisa dilihat yang lain-lain akan kurang kuat. Terutama kakak-kakak sekalian sebagai seorang pembina, ini diharapkan akan mempelopori sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang kita bisa mengukur ketaatan seseorang itu, kebaikan seseorang itu, dari setelah ia bisa melaksanakan sholat 5 waktunya dengan baik ketika dalam kegiatan. Jangan seolah-olah karena kegiatan itu ibadahnya menjadi terbengkelai. Seolah-olah antara kegiatan pramuka dan kepada Allah itu tidak sambung. Kita harus menyadari kakak-kakak sekalian bahwa kegiatan kepramukaan ini merupakan implementasi daripada kehidupan beragama kita sebagai satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan dasar inilah, dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kuat inilah, maka seorang pramuka akan menjadi lebih kokoh, akan lebih hebat dalam rangka menerima tantangan dan menerima ujian serta cobaan dalam kehidupan di atas dunia ini. Kakak sekalian, prinsip dasar yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan negara. Sebagai sesama manusia, kakak-kakak sekalian, kita ini adalah bangsa, kita ini adalah suku bangsa, kita adalah pribadi-pribadi yang diharapkan kokoh karena memiliki kewajiban sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kakak-kakak sekalian, kita hendaknya taat kepada tata hukum dan norma kehidupan berbangsa dengan tidak membeda-bedakan apakah kita beragama berbeda dengan yang kita didik, apakah kita berbeda suku ataupun bahasa dari sosial kehidupan kita, terutama dengan anak-anak didik. Oleh karena itu, kakak sekalian, kepedulian kita terhadap anasir-anasir bangsa ini akan menjadikan tolok ukur bagi kepribadian apakah yang bersangkutan mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Kemudian kakak-kakak sekalian, selain peduli terhadap bangsa dan negara, kita juga mengenal cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Alam serta isinya ini diamanatkan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Khalifah itu raja, khalifah itu pemimpin. Oleh karena itu, alam yang diserahkan kepada kita sekalian, kakak-kakak sekalian, selain harus kita jaga, maka juga harus kita lestarikan. Jadi, selain harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau di tempat lain, kakak-kakak sekalian, kita mengenal daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang gersang, dan sebagainya. Kemudian di daerah-daerah lain seperti di Papua, di tengah Kalimantan, ini terjadi penebangan liar terhadap hutan, menggunduli hutan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat akibatnya, di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana terjadi longsor. Ini adalah tidak lain karena memang kita tidak pernah melestarikan alam itu. Kita tidak bersahabat dengan alam. Kita tidak pernah melestarikan alam yang diamanatkan kepada kita sekalian sebagai khalifah di atas jagat raya ini. Kakak-kakak sekalian, prinsip selanjutnya atau prinsip yang ketiga, prinsip dasar kepramukaan ini adalah peduli terhadap diri sendiri. Nah, kakak-kakak sekalian, kakak sebagai calon pembina yang akan kita andalkan langsung bertemu dengan adik-adik didik, apakah kakak-kakak sebagai pembina siaga, apakah kakak-kakak sebagai pembina penggalang atau penegak dan ataupun pandega, maka kepedulian kepada diri sendiri ini menuntut satu kehidupan yang variasi, yang bervariasi serta inovasi bagi kehidupan kakak-kakak sekalian, terutama dengan penambahan ilmu dan segala ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman dan tantangan pertanyaan daripada adik-adik sekalian. Kakak harus senantiasa meningkatkan ilmu kakak-kakak sekalian, terutama di bidang kepramukaan.
Ilmu kakak-kakak inilah nanti yang akan kakak-kakak transfer, karena tidak hanya cukup dengan model pembelajaran yang daring seperti yang kita laksanakan sekarang ini, tetapi pengetahuan kakak-kakak akan senantiasa bertambah ketika kakak-kakak mulai mendidik, mulai berinteraksi dengan adik-adik didik kita sekalian. Ketika kakak-kakak mulai berinteraksi dengan alam, membina adik-adik didik kita menuju ke alam, untuk mencintai alam, untuk melestarikan alam. Dari sini kita akan muncul berbagai ilmu pengetahuan baru yang kita tidak dapatkan dari membaca, yang kita tidak dapatkan dari menerima kuliah dan sebagainya, tetapi akan kita dapatkan ilmu-ilmu yang belum diajarkan di bangku sekolah, yakni ilmu dari alam terbuka. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, meningkatkan diri atau mengupgrade diri merupakan kebutuhan yang pokok bagi kakak-kakak sekalian untuk senantiasa meningkatkan ilmu dari ilmu kepramukaan terutama, dan ilmu apa saja. Bahkan sekarang ini ada kakak-kakak yang memiliki ilmu kuliner, ilmu masak dan sebagainya, ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan teknologi tepat guna. Misalnya bagaimana cara menjadikan air yang kotor, air yang butek itu menjadi air yang bisa diminum. Ini merupakan teknik ringan bagaimana cara di alam, kalau kita bertemu dengan alam, bisa memanfaatkan air yang seharusnya tidak bisa diminum untuk menjadi bisa diminum. Ini adalah keterampilan. Ini adalah kemampuan kita yang perlu kita tingkatkan dalam menempa dan peduli kepada diri sendiri. Kakak-kakak sekalian, peduli kepada diri sendiri selain dengan menambah ilmu dan pengetahuan kita, termasuk di dalamnya adalah ilmu kepramukaan, di antaranya adalah peduli terhadap kesehatan kita sekalian. Apalagi era sekarang ini kita sedang mengalami ujian yang serba tidak menentu kapan berakhirnya. Dengan COVID Corona ini seolah-olah manusia ditantang untuk berinovasi, mendidik diri sendiri, peduli kepada kesehatan kita masing-masing. Jangan sampai ketidakpedulian kita kepada diri sendiri terhadap kesehatan ini akan menjadi pemicu bagi lebih mewabahnya corona ini, akan lebih membahana, akan lebih menyerang secara dahsyat kepada sekeliling kita. Yang penting kita jangan menjadi awal dari corona, awal dari musibah yang menimpa keluarga kita, terutama adik-adik didik kita. Kakak-kakak yang saya hormati, prinsip dasar kepramukaan yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. Ini yang penting. Kakak-kakak sekalian, sebagaimana kita warga pramuka, kita memiliki kode etik kehormatan pramuka, yang mana itu kita harus junjung setinggi-tingginya sebagai rasa hormat kita, sebagai nilai dan menjadi prinsip dasar gerakan pramuka. Maka kode etik kehormatan pramuka ini harus kita junjung setinggi-tingginya. Kakak-kakak sekalian, untuk menerapkan prinsip dasar kepramukaan, kakak-kakak sekalian, ini bisa diterima. Ini akan menjadi acuan yang bisa diterima oleh adik-adik kita dan para
peserta didik pramuka pada umumnya, maksud saya pramuka dewasa juga, ketika kita memiliki atau maksud saya ketika kita bisa memahami hakikat kehidupan pramuka itu, yang pertama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, maka pramuka itu merupakan titah atau utusan yang harus melaksanakan perintah dan kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua, dalam prinsip dasar kepramukaan itu, sebagai makhluk sosial atau makhluk individu, kita adalah makhluk yang bertakwa atau taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tadi sudah saya sampaikan, imtisalu amirillah wajibina bunawahihi, yaitu menjalankan dengan sakpol kemampuan kita untuk menjalankan perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial atau makhluk individu, tidak boleh hidup sendiri. Dan kita tidak mungkin hidup sendiri. Untuk bisa makan saja, kakak-kakak sekalian, itu berapa orang yang terlibat kepada makanan kita. Mulai dari berasnya, siapa yang menghasilkan beras, dari mana beras itu, mungkin bukan dari Indonesia. Kalau berasnya itu beras impor. Ataupun pakaian yang kita sedang pakai ini, kakak-kakak sekalian, berapa orang yang terlibat untuk menjadi berpakaian pramuka seperti yang kita pakai sekarang ini? Di pabrik itu berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pakaian untuk bisa menjadi berdasi seperti ini, dari kain yang berbeda dari tempat, dari tujuan, dari kain yang dari arah yang berbeda, kemudian sampai kepada penjahit sampai kepada kita sekalian, kemudian kita pakai seperti sekarang kita pakai ini, kakak-kakak sekalian, ini sudah melibatkan berapa orang. Artinya bahwa kakak-kakak sekalian, bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam tujuan akhir kehidupan kepramukaan, kakak-kakak sekalian, akan berhasillah kita mendidik anak-anak menjadi pramuka yang sejati. Manakala kita bisa mengarahkan, bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang berkeadilan dan beradab. Dalam tatanan kehidupan kita di dalam pramuka, kita mengenal dan kita semuanya mengenal Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kakak-kakak sekalian, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial maupun individu, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sebagai anggota pramuka, kita harus peduli selain kepada diri sendiri, dengan meningkatkan segala daya dan upaya kehidupan kita sendiri, menjaga kesehatan dan sebagainya, kita juga harus peduli kepada lingkungan dan masyarakat, termasuk kepada lingkungan alam. Kakak-kakak sekalian, dari prinsip dasar kepramukaan ini kita simpulkan memiliki beberapa fungsi. Fungsi apa sebenarnya prinsip dasar kepramukaan ini? Yang pertama adalah sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka. Ya,
Fungsi dari prinsip dasar kepramukaan ini, kakak-kakak sekalian, sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka. Maksudnya, sebagai sendi atau patokan, sebagai pola cara hidup kita sebagai anggota pramuka. Nah, ini ya, jadi bahwa prinsip dasar kepramukaan itu merupakan norma hidup, bahwa hidup kita ini berdasarkan norma, berdasarkan tata susila yang sudah digariskan di dalam kepramukaan. Adapun fungsi yang kedua dari prinsip dasar kepramukaan itu, kakak-kakak, adalah landasan kode etik gerakan pramuka. Kemudian fungsi yang lain adalah landasan sistem atau nilai kehidupan gerakan pramuka. Yang tidak kalah pentingnya bahwa fungsi dari PDK yang kita sedang pelajari saat ini adalah bahwa prinsip dasar kepramukaan itu merupakan pedoman arah kemana pembinaan ini ditujukan. Arah pembinaan pramuka ini memiliki tujuan yang sangat indah, yakni berbudi bawa laksana. Budinya itu ambil, meluber kemana-mana. Oleh karena itu, anak kakak-kakak sekalian, di dalam pramuka kita kenal dengan sistem gotong royong dan tolong menolong. Kakak sekalian, fungsi yang terakhir daripada PDK ini adalah merupakan landasan gerak dan landasan kegiatan pramuka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran gerakan pramuka. Ini memiliki landasan-landasan yang kokoh. Nah, itu kakak sekalian ya, dalam caption yang kakak perhatikan bahwa pramuka itu memiliki kode etik dan kode kehormatan, sebagaimana kakak ketahui. Bisa kakak-kakak perhatikan. Jadi prinsipnya, prinsip dasar kepramukaan itu ya seperti yang kakak perhatikan merupakan fondasi. Ya, dalam caption sebelumnya, kalau kakak perhatikan, prinsip dasar kepramukaan itu merupakan fondasi. Yang di atas fondasi itu bisa kita bangun bangunan, ya, bangunan yang setinggi apapun, sehebat apapun, semewah apapun bangunan di atasnya, kalau prinsip dasarnya kuat, fondasinya kokoh, maka bangunan itu akan bertahan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Sekarang yang kedua, kakak-kakak sekalian, metode kepramukaan. Metode, kakak-kakak sekalian, adalah cara untuk mempermudah mencapai tujuan. Itu namanya metode, kakak-kakak sekalian ya. Metode yang kita maksudkan, kakak-kakak sekalian, adalah bagaimana mendidik pramuka, ya. Nah, coba kita perhatikan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar yang progresif. Melalui apa saja medianya, kakak-kakak sekalian? Yang pertama,
pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi seorang pramuka, kakak-kakak sekalian, karena kita berada di atas rel kode kehormatan pramuka, ya dengan kode kehormatan pramuka itulah maka kita akan disebut pramuka yang hebat dan pramuka yang betul-betul pramuka menjiwai. Yang kedua, kakak-kakak sekalian, di dalam pramuka kita mengenal satu metode belajar sambil melakukan. Ya. Kita mengetahui bahwasanya kakak-kakak sekalian, tidak semua ilmu itu berasal dari yang kita baca atau berasal dari yang kita dengarkan dari Pak Guru yang sedang berada di depan kelas. Tetapi kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan itu berasal dari pengalaman yang kita dapatkan ketika sedang bekerja. Ya, dalam bahasa asingnya sering disebut sebagai learning by doing. Belajar sambil melakukan atau melaksanakan. Banyak ilmu yang kita dapatkan setelah kita praktek. Sehingga dalam jenjang pendidikan tertentu, misalnya di SLTA atau di perguruan tinggi, kita mengenal yang disebut PKL, praktek kerja di lapangan. Ini untuk membuktikan bahwa di luar ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran selama di sekolah, masih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ketika kita praktek bekerja atau melakukan magang di salah satu institusi. Ini tidak lain untuk menerapkan bahwa ilmu kita itu akan bisa sejajar dan akan lebih berkembang ketika kita melaksanakan pekerjaan. Kemudian dalam metode kepramukaan kita mengenal sistem beregu. Ya, sistem beregu. Ini apa, kakak-kakak sekalian? Nilai yang berada dalam sistem beregu ini ternyata dengan beregu kita belajar untuk menjadi pemimpin, kita sekaligus belajar jadi pemimpin dan siap untuk menjadi dipimpin. Kadang-kadang idealis kita harus menjadi pemimpin. Tetapi kadang-kadang ketika itu kita tidak bisa dipimpin, karena kita tidak bisa diatur dalam sistem beregu. Nah, di dalam sistem bergulah ini, kakak-kakak sekalian, ada satu metode yang indah, sehingga satu dengan yang lain akan saling menghargai, satu dengan yang lain akan bisa menerapkan disiplin, satu dengan yang lain akan bisa saling tolong-menolong, satu dengan yang lain anggota akan bisa berkasih sayang sesamanya dengan sistem beregu. Kakak-kakak sekalian, selanjutnya yaitu kegiatan yang menarik dan menantang di alam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak didik kita atau anggota muda kita. Kegiatan yang menarik di alam terbuka. Nah, sampai kakak pelatih nasional kita, Kak Yatno itu mengatakan kalau pramuka itu masih uplak-uplak di dalam kelas saja, itu belum pramuka. Pramuka itu ya harus di alam. Banyak metode kepramukaan yang tidak bisa dijabarkan hanya di dalam kelas, kakak-kakak sekalian. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa ilmu itu tidak hanya di dalam kelas saja.
Tetapi ilmu itu bisa kita dapatkan di alam terbuka. Ketika kita sedang menanam misalnya. Ini luar biasa. Atau kita sedang praktek di salah satu institusi, kalau dia seorang pelajar SLTA yang menghendaki untuk praktek. Atau dia seorang mahasiswa untuk bisa menerapkan kehidupan keilmuannya dalam masyarakat untuk menyesuaikan mana yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Apakah ilmunya itu memang sesuai dengan masyarakat atau tidak. Nah, dalam kehidupan di alam terbuka inilah kakak-kakak sekalian dituntut untuk tahan uji, dituntut untuk saling menyatu dengan anggota lain. Di sini kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita sedang bergerak di alam terbuka, ini banyak unsur yang harus sekaligus kakak-kakak sekalian, yang harus kita terapkan dengan bersama-sama bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, metode dalam pramuka kita mengenal yaitu kegiatan di alam terbuka. Ya, tadi sudah kita singgung kegiatan di alam terbuka ini. Misalnya kita sedang melaksanakan penjelajahan, misalnya kita sedang pergi mendaki gunung dan sebagainya. Kegiatan di alam terbuka ini sekaligus akan melatih diri kita selain ketahanan fisik juga ketahanan mental. Tidak sedikit anak yang bisa memulai untuk berjalan sejauh yang ditugaskan oleh kakak pembinanya. Awal-awalnya semangat sekali, tetapi ketika di tengah perjalanan ternyata banyak halangan dan rintangan. Nah, disinilah akan kita sulap kakak-kakak sekalian halangan dan rintangan ini. Misalnya kalau kakak-kakak di Penggalang, kebetulan di Penggalang, maka di penjelajahan sekian kilometer itu akan kita wujudkan dalam gambar-gambar panah di mana harus istirahat, di mana adik-adik didik ini harus menyeberangi sungai dan sebagainya. Ini adalah pendidikan yang memang luar biasa, yang tidak mungkin kita terapkan di dalam kelas, hanya ada di dalam pramuka. Kakak-kakak sekalian, ada metode lain dalam gerakan pramuka, yaitu metode yang kelima, yaitu kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Nah, ini penting. Inilah fungsi daripada pembina atau kakak-kakak sekalian calon pembina. Apapun kenyataannya, namanya anak, apalagi masih siaga, kakak-kakak sekalian, itu maunya kalau bertanya nggak bisa di stop, misalnya ya. Kalau ia sedang hujan-hujanan, kakak sekalian, maunya sepanjang hari dia hujan-hujanan. Nah, inilah fungsinya kalau seorang anak sedang mendaki, maunya sih cepat-cepat mendaki puncak gunung. Dalam kegiatan inilah, maka perlunya kemitraan dengan anggota dewasa untuk mengarahkan, misalnya tentang keselamatan, misalnya tentang kesehatan agar kakinya tidak melepuh, misalnya agar tidak kehabisan bahan di tengah jalan, bahan makan maksud saya. Maka kemitraan dengan anggota dewasa ini dalam setiap kegiatan harus didampingi oleh kakak pembinanya. Nah, ini bedanya dengan yang tidak pramuka. Mungkin yang pendidikan yang lain akan dibiarkan dilepas sedemikian rupa, tidak ada pembinaan dari kakak pembinanya. Tetapi pramuka tidak demikian kakak-kakak sekalian. Harus ada, ya, harus ada dan didampingi oleh kakak pembinanya untuk lebih bisa mencapai tujuan yang kita idamkan. Selanjutnya kakak-kakak sekalian,
Ada metode dalam gerakan pramuka, yaitu yang keenam, yaitu sistem tanda kecakapan. Nah, inilah siapa yang tidak ingin dihargai, siapa yang tidak ingin dipuji. Pada prinsipnya kakak-kakak sekalian, kita mengenal yang namanya tanda kecakapan. Ada tanda kecakapan umum, yaitu SKU, juga ada kecakapan khusus atau SKK. Kakak-kakak sekalian, dengan TKU dan TKK yang kita anugerahkan dengan segala rasa hormat, dengan upacara kehormatan, ketika menganugerahkan tanda kecakapan kepada adik-adik didik, ini adalah salah satu metode kepramukaan yang hebat. Kenapa kakak-kakak sekalian? Ya, setelah adik-adik menerima tanda kehormatan, maksud saya tanda kecakapan yang dicapainya dengan jerih payah dan susah payah, sampai melibatkan teman-temannya, kadang melibatkan orang tua dan walinya. Nah, di saat itulah kita menganugerahkan tanda kecakapan itu di dalam satu upacara yang sakral, sehingga adik-adik didik kita akan lebih semangat untuk menempuh tanda kecakapan yang lebih banyak lagi. Kakak-kakak sekalian, adapun metode dalam kepramukaan kita mengenal satuan terpisah. Nomor gudup saja kakak-kakak sekalian, itu ada namanya gugus depan putra, ada nomor gugus depan putri yang memiliki nomor masing-masing sendiri. Ya, jadi ini artinya kakak sekalian bahwa kalau dulu di masa saya masih kecil, itu mau berangkat kegiatan pramuka itu ada seloroh dari orang yang tidak bertanggung jawab, nggak usah kemah nanti kamu nggak selamat nanti, meteng dewi dan sebagainya. Sampai-sampai kalau mau berangkat ke pramuka itu kamu harus membawa kondom dan viral, ya, supaya ya inilah sebenarnya kakak sekalian, pramuka tidak seperti itu. Kalau yang harus kakak-kakak perkenalkan, kenapa di dalam pramuka itu ada sistem terpisah antara putra dan putri. Nah, disinilah fungsi daripada kakak-kakak bina untuk mengarahkan betapa perlunya berpisah dalam pendidikan untuk menempuh yang lebih bagus daripada sistem terpisah antara putra dan putri. Kakak-kakak sekalian, barangkali itu yang bisa Kak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tidak lupa nanti kita akan bertemu di lapangan. Yang tidak jelas dalam penyampaian kita kali ini, nanti kakak-kakak sekalian akan bisa bertukar informasi dengan Kak Rahmat untuk lebih mendalam dalam rangka mencapai tujuan gerakan pramuka. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.